Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Campana lover yang kami cintai, hadir kembali kami di acara Campana Hukum bersama narasumber kita Pak Marzuki, Magister Hukum. Beliau juga adalah calon kandidat seorang dokter. Baiklah, pada hari ini kita akan membicarakan masalah tupoksi Satpol PPWH dalam penegakan perda atau kanun dan juga dalam pelaksanaan syariat Islam. Panamover sering bahkan hampir setiap hari melihat Satpol PP dan WH di lapangan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Baik itu mungkin razia PNS di warung-warung atau di tempat-tempat umum pada saat jam kerja, maupun patroli yang dilakukan oleh teman-teman kita dalam usaha pencegahan terjadinya pelanggaran syariat Islam. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya bagaimana sebenarnya tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan WH di dalam melaksanakan penegakan perda, untuk menyingkat waktu kita dengarkan arahan lebih lanjut dari Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Marzuki SHGMH. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu presenter. Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan nama selawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu presenter, Ibu Khalidah SHG, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta diskusi Campana Hukum, dan yang kami cintai teman-teman para penonton Campana Lover. Pada pagi hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sebuah diskusi dengan tema tugas pokok dan fungsi Satpol PPWH dalam penegakan perda dan kanun. Kita ketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah merupakan satu lembaga pemerintah daerah. Kalau di provinsi ada Satpol PPWH Aceh di bawah gubernur. Kalau di kabupaten kota ada Satpol PP kabupaten kota di bawah bupati wali kota yang bertugas, yang berwenang menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta penegakan syariat Islam di Aceh. Kita mungkin belum banyak tahu apa dasar hukum, apa tugas Satpol PP. Kok sementang-mentang dia pakai baju dinas, naik mobil patroli, tiba-tiba sudah menegur orang, tiba-tiba sudah melakukan proses penyidikan terhadap orang, tiba-tiba kok sudah memberikan sosialisasi. Biasanya ya kalau di Banda Aceh sering ada patroli WH datang ke Uleli, ke bantaran sungai di Syahwala. Apa tugas mereka? Nah, hari ini saya mencoba menjelaskan sedikit terkait dengan tupoksi Satpol PP tersebut. Nah, dalam regulasi nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa di pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Itu dalam undang-undang nasional. Nah, dalam undang-undang pemerintah Aceh di pasal 244 ayat 2 menyebutkan pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota dalam penegakan syariat Islam membentuk polisi wilayah Hizbah dalam penegakan syariat Islam. Nah, itu salah satu dasar hukum bagi Pol PP dan WH di Aceh dalam penegakan perda dari dasar hukum undang-undang. Nah, di bawahnya ada dasar hukum peraturan pemerintah.
Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP menyebutkan bahwa Satpol PP berwenang menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, serta melakukan deteksi dan cegah dini terhadap pelanggaran perda dan pelanggaran ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta tugas melakukan pengawasan terhadap badan hukum dan masyarakat yang melanggar ketertiban umum serta melanggar perda. Itu di dalam PP nomor 16 2018. Kemudian secara spesifik di dalam Kanun Aceh juga disebutkan ada kewenangan wilayah Tisbah sebagaimana disebutkan di dalam Kanun nomor 11 2002 di pasal 1 menyebutkan adalah wilayah Tisbah berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggar kanun. Nah, apa yang dilakukan oleh Satpol PP? Nah, tata cara Pol PP melakukan pengawasan, pembinaan, penyidikan itu di dalam Pergub nomor 119 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja Satpol PP menyebutkan bahwa ada 5 tugas pokok Satpol PP. Yang pertama, melakukan sosialisasi. Yang kedua, melakukan pengawasan. Yang ketiga, melakukan pembinaan. Yang keempat, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang kelima, melakukan perbantuan eksekusi cabut. Nah, kemudian ada bidang pengawasan syariat Islam, itu di bawah bidang PSI. Ada polisi wilayah Tisbah yang melakukan pengawasan terhadap kanun-kanun syariat Islam, seperti pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian ketat atau pakaian tidak sesuai dengan Kanun nomor 11 2002 di pasal 13 disebutkan bahwa setiap muslimah wajib berbusana muslim wajib berbusana islami. Jadi oleh karenanya tugas WIHA melakukan pengawasan, melakukan sosialisasi di jalan-jalan, kemudian kalau ada pelanggar dia melakukan pembinaan, atau kalau ada yang melanggar ditegur dan dibina. Nah, begitu juga pengawasan dilakukan oleh WIH terhadap tempat-tempat wisata, kemudian pantai-pantai yang disinyalir banyak muda-mudi yang melakukan perbuatan yang melanggar kanun atau melanggar pasal 23 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kemudian juga kalau di pasukan Pol PP-nya, apabila ada pelanggaran Tibun Tranmas, apabila ada jalan yang seharusnya tidak untuk peruntukannya, itu Pol PP melakukan pengawasan serta menegur orang yang melanggar Tibun Tranmas. Misalnya ada orang yang berjualan di trotoar yang itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tugas Pol PP melakukan pengawasan kemudian menegur terhadap para pelanggar tersebut. Kemudian ada tugas dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Tugas penyelidikan itu ada 2, penyelidikan terkait dengan syariat Islam dan penyelidikan terkait dengan Tibun Tranmas. Makanya di Satpol PP itu ada intelijen. Kenapa ada intelijen? Karena memang fungsi penyelidikan itu diatur di dalam PP nomor 16 tahun 2018. Jadi dasar hukum intel itu kuat sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan PP 16 2018. Nah, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan undang nomor 881 tentang KUHP menyebutkan bahwa
penyidik itu ada dua di pasal 6 Undang-Undang Nomor 881 menyebutkan penyidik itu ada dua, ada pejabat Polri dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Nah, kita di Pol PP ada penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap kanun umum dan kanun syariat Islam. Kemudian di dalam kanun terkait dengan syariat Islam diatur di dalam Kanun Nomor 7 2013 tentang hukum acara jinayat. Di pasal 7 disebutkan bahwa penyidik itu ada dua, Polri dan PPNS. Nah, kewenangannya itu adalah salah satunya itu adalah melakukan proses penangkapan, proses penahanan, pemberkasan sampai dengan penyerahan ke jaksa, sampai kasus itu disidangkan di jaksa oleh Mahkamah Syariah. Yang kelima adalah perbantuan eksekusi. Nah, perbantuan eksekusi itu diatur di dalam Kanun Nomor 7 2013 tentang hukum acara jinayat. Di pasal 255 disebutkan bahwa dalam membantu proses pelaksanaan eksekusi dibantu oleh polisi wilayah Jusba. Nah, dasar hukum itulah jaksa meminta kepada Satpol PPWH agar dalam setiap proses pencambukan jaksa penuntut umum meminta kepada Satpol PPWH untuk menunjuk eksekutornya. Nah, itu singkatnya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini ya kawan-kawan dari tim di sini, tim diskusi bisa kita sharing dan teman-teman Cangpanah Lover bisa memberikan komentar dan insya Allah komentar akan kami jawab. Diskusi ini mudah-mudahan bisa memperkaya informasi kepada kami sebagai petugas Pol PPWH, kemudian bisa menjadikan masukan bagi lembaga ini dan bagi masyarakat pada umumnya. Pokok dan fungsi Satpol PPWH. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Presiden. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Cangpanah Lover, Bapak narasumber kita ini adalah Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. Beliau adalah penyidik pegawai negeri sipil seperti yang telah disebutkan tadi. Salah satu tupoksi Satpol PP adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Merupakan salah satu usaha preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran kanun maupun pelanggaran perda-perda lainnya.